Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk duduk di tempat kebaikan, di dalam perkumpulan yang baik dan di bulan yang baik. Sering kita berdoa, ketika berdoa kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, ya Allah selamatkan kami daripada siksa api neraka. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-hasanah di dunia? Kebaikan di dunia. Apakah kebaikan di dunia adalah orang yang paling banyak hartanya? Apakah kebaikan di dunia itu adalah orang yang paling panjang tetalnya? Apakah kebaikan di dunia itu adalah orang yang punya jabatan yang tinggi? Apakah kebaikan di dunia itu adalah orang yang mempunyai wajah yang tampan atau yang cantik? La. Kebaikan di dunia itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Basri di dalam kitab Ihya Ulumuddin, annal hasanah fid dunya hil ilm wal ibadah. Kata Imam Hasan Basri bahwasanya kebaikan di dunia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya dia gunakan untuk ilmu dan ibadah. Jadi amunnya pian tiap hari sibukannya dunia, kesibukannya ilmu dan ibadah, berarti pian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dunia, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan ya Allah selamatkan kami daripada siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita berada di bulan yang baik, bulan yang mulia, yaitu bulan Dzul Hijjah. Bulan Dzul Hijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan barang siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Mudahan kita kaum memuliakan bulan Dzul Hijjah. Barang siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Dzul Hijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin asyar. Kata Allah Subhanahu wa taala wal fajri, demi fajar, wa layalin asyar, dan 10 pertama di bulan Dzul Hijjah. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 28, tanggal 7 Dzul Hijjah, ya kah? Tunggu tanggal 24 takon Hijriyah kada bulan Masehi kada. Mun Masehi atas rapian situ. Bulan Dzul Hijjah tanggal 7. Itu ada hadis. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahyal layalil arba' wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 4 malam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun Rasulullah yang menjamin pasti, ya kalau amunnya manusia berjanji bisa dikaram putihnya pian. Mun manusia teu berjanji bisa bakar rambut, bisa bujur. Tapi amun Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada pernah berdusta. Amun Rasulullah berjanji pasti. Ya kah? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahyal layalil arba' wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 4 malam ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Mudahan kita kaum menghidupkan 4 malam ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ulama mengatakan
menghidupkan malam 4 malam ini dengan ibadah, ujar ulama, agalluha bisolatil isya wal subhi bil jamaah. Menghidupkan 4 malam ini paling kada benar, minimal benar dengan mengerjakan sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Kenapa aja jadi sembahyang subuh, sembahyang isya berjamaah? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man shalla salatal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan sembahyang isya berjamaah, maka seolah-olah ditulis oleh malaikat seolah-olah ia beribadah separuh malam. Nah, jadi pian punya sembahyang isya toh pian lakukan berjamaah, tasarah pian aja hendak di rumah kah. Yang penting berdua. Karena sembahyang berjamaah itu ada mungkin seorangan. Kecuali sembahyang orang jomblo. Sembahyang berjamaah itu berdua ya, sikung imam, sikung makmum. Boleh di rumah, boleh di masjid, ya kah? Intinya berjamaah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sembahyang isya berjamaah, maka annama qama nisfal lail. Maka seolah-olah dicatat oleh malaikat dia beribadah separuh malam. Nah, mudahan kau mengamalkan malam ini, malam tarawih, ya kah? Orang yang sembahyang berjamaah seolah-olah inya ditulis oleh malaikat seolah-olah inya beribadah separuh malam. Nah, separuh malam sudah. Kemudian barang siapa yang sembah wa man shallal fajra wa man shallal fajra fi jama'atin fa ka'annama qamal lail kullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang siapa yang sembahyang isya tadi kemudian ditambah dengan sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia menghidupkan malam di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paling kada benar pian ini 4 malam ini nih pian hidupkan dengan sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Pertanyaannya, apa 4 malam itu? Yang ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 4 malam ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Yang pertama ujar Rasulullah, lailatul tarawiyah, malam tarawiyah tanggal 8 Dzulhijjah yang insyaallah akan jatuh pada malam hari ini. Nah, malam hari ini itu sudah masuk habis maghrib nih. Sudah masuk malam tarawiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Ini pianlah menurut Islam pergantian hari itu terjadi sebelum dan sesudah maghrib. Sebelum sesudah maghrib. Coba pian lihat. Kalau doa awal tahun bila membaca, saya ada bisa membaca doa awal tahun nggak pian? Doa awal tahun bila membaca sebelum maghrib atau setelah asar. Kemudian doa akhir tahun dibaca sebelum maghrib, sesudah asar. Awal tahun bila membaca setelah maghrib. Nah, berarti pergantian hari, pergantian tanggal menurut Islam itu dihitung mulai habis maghrib. Ini hari ini nah, habis maghrib itu sudah masuk hari tarawiyah. Amunnya pian habis maghrib pian membaca tasbih. Barang apakah yang dibaca? Baca tasbih kah? Baca Al-Qur'an kah? Pokoknya bedakan hari-hari ini, malam ini daripada malam-malam yang lain. 360 hari atau dalam 1 tahun. Ini 4 malam ini bedakan daripada hari-hari yang lain. Karena apa? Karena orang yang menghidupkan 4 malam ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dan kau mengamalkan beratan. Jadi yang pertama, malam yang dijamin orang yang menghidupkannya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghidupkan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Yang pertama adalah malam tarawiyah yang akan jatuh pada malam hari ini. Dan kau mengamalkan ya paling kada sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah, ya kah? Sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah. Itu yang pertama, ya kah? Malam tarawiyah malam ini. Kemudian yang kedua, ingatakan pian jangan kada ingat. Karena sampai ke rumah kada ingat kena. Mengkawat tulis, catat, ya kah? 4 malam yang amunnya menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Yang pertama malam tarawiyah. Yang kedua malam Arafah.
malam Arafah. Malam Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah yang akan jatuh insyaallah malam Kamis. Jadi malam ini pian beribadah. Malam isuk beribadah pulang. Jangan guring. Ya mun hendak guring kada apa-apa juga, Bang. Cuma ya bedakan lah ya, kalau jangan bedakan dengan malam-malam yang lain. Ya biasanya mungkin malam-malam yang lain habis satu langsung guring. Nah, malam tarawiyah, malam Arafah ini jangan langsung guring. Barang membaca Yasin, barang membaca Waqiah, barang kirimi yang sudah mati kuitan dikirimi ya, kalau hendak juga sidin pahala Arafah dapat. Ya kan? Nah, yang bisi kuitan yang meninggal hendak juga sidin mendapatkan pahala Arafah nih. Pian membaca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak atau baca Al-Qur'an. Ya kan? Hendak samalaman hatam bagus saja juga. Ya, hendak samalaman hatam bagus saja juga. Atau Al-Ikhlas 3 kali ya Habib hatam samalaman. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali sama membaca Al-Qur'an sebijian 3 kali qul huwallahu ahad ya Allah. Nah, jadi intinya yang pertama malam tarawiyah, yang kedua malam Arafah. Jadi malam Arafah, malam Kamis, malam tarawiyah, malam ini malam Rabu, ya kah? Nah, itu malamnya kita dianjurkan untuk beribadah, siangnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Nah, esok kita berpuasaan. Berpuasaan bagus, berpuasa esok hari tarawiyah. Nang kayak bagian niatnya guru jar saja aku puasa esok hari tarawiyah karena Allah Subhanahu wa taala kada gagampangan bian pahala yang dikerjakan, yang dilakukan di bulan Dzulhijjah sebagaimana disebutkan dalam kitab Dailul Falihin bahwasanya satu hari orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah sama dengan berpuasa selama 1 tahun. Pian sehari berpuasa, esok hari esok barang puasa, ya kan? Pahalanya sama dengan pian berpuasa setahunan. Nah, isuk pulang hari Arafah puasa pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yaum Arafah ghufira lahu ma taqaddam min dambihi wa ma ta'akhkhar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang bertepatan hari Kamis, orang yang berpuasa di hari Arafah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddam min dambihi wa ma ta'akhkhar." Maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu maupun yang akan datang. Ulama berkomentar tentang hadis ini. Ujar ulama, apa garang maksud dengan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahun yang lalu dan tahun yang akan datang? Ujar ulama, insyaallah orang yang berpuasa di bulan Arafah atau di hari Arafah, maka umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Arafah tahun kaina. Nah, jadi menyiapkan anak panjang umur puasa hari Arafah kena. Lawan pulang ini di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad bin Ali Qudsi rahimahullahu taala. Ujar sidin di sini menyebutkan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ya kan? Hari Kamis. Nah, itu selain berpuasa, pian dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu hari Kamis bacaan itu. Selain berpuasa nih, ya kah? Bacaan yang bagus dibaca hari Arafah. Kalau kan pian batakon. Kalau batakon bener aja. Mau kada batakon kada bapak jawab ya kah? Ulama madahakan bener aja. Kalau pengen batakon apa garang ya amalan ibadah wiritan yang bagus dikerjakan di hari Arafah selain berpuasa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Wa in zada alfan kana khairan. Ujar ulama, amunnya kawa membaca 1000 kali bagus lagi. Mau banyak-banyak guru jar. Terserah pian kadang ada pemaksaan kadada memaksa ya. Kalau terserah pian anak membaca 1000 alhamdulillah. Kada kawa 1500. Da kawa 100.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وأتاه إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai mana tadi ya? Oh ya. Sampai mana tadi? Ya, jadi hari Arafah selain kita dianjurkan berpuasa, selain kita disuruh untuk berpuasa di hari Arafah siangnya, bukan siangnya sih, soalnya sudah masuk hari Arafah sudah bisa biar membaca la ilaha illallah ini. Masuk hari Arafah itu hari apa ya? Hari Kamis ya Allah. Ya, malam Kamis habis maghrib itu masuk hari Arafah sudah. Amun pian hendak mencicil bagus. Habis sembahyang maghrib misalnya malam Kamis tuh. Malam Kamis habis sembahyang maghrib baca 200. Sembahyang Isya baca pulang 200. Habis sembahyang subuh baca pulang 200. Habis sembahyang zuhur baca pulang 200. Habis sembahyang asar baca pulang 200. Sibuk. Nyamannya. Ya kan? Mun pian langsung belapak duduk membaca 1000 babuyan muntong. Nah jadi boleh dicicil. Nah jadi membaca apa tadi bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca berapa kali? 1000 kali. Amun kawa ya kah? Kemudian itu yang pertama. Catat pinjan kada ingat. Itu amalan apabila hari Arafah, hari Kamis, ya kan, hari Arafah. Kemudian yang kedua, kita juga disuruh dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali di hari Arafah. Tahu apa surah Al-Ikhlas lah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ngarannya surah Al-Ikhlas. Dibaca namun kawas 1000 kali juga di hari Arafah atau hari Kamis. Ya kan? Mudahan kau mamalakan. Siapa ada uyuh sehari ya kalau tapi kena di akhirat nyaman. Nah, ya kan? Sehari aja uyuh kada apa-apa tapi di akhirat karena nyaman bah kada gagampangan bian sehari aja uyuh hari Arafah nih hari Arafah jadi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir banyak 1000 kali kemudian membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 1000 kali. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad yaum ala marrah yaum Arafah u'tiya masal. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali di hari Arafah maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia pinta. Bas tuntung pian membaca qul huwallahu ahad ayo hendak berdoa lagi pian pasti kabul. Sebujurnya doa itu pasti kabul bibul. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku jar Allah Subhanahu wa taala pasti aku kabulkan. Cuma pianlah di dalam kitab disebutkan di dalam kitab Nasoihul Diniyah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu dalam 3 cara. Nyatakan bian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita 3 cara. Yang pertama bisa doa kita langsung berdoa ya Allah ulun hendak minta duit 1 M misalnya. Ya Allah ulun minta duit 1 M langsung Allah taala kabulkan. Bisa langsung kabul doa itu. Bisa juga yang kedua ini ada 3 cara Allah taala mengabulkan doa seseorang. Yang pertama bisa langsung Allah taala kabulkan. Yang kedua bisa Allah taala kabulkan tapi Allah taala ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah ulun minta duit 100 juta sekalinya kan dihadangi 1 tahun 2 tahun kada dapat 100 juta sekalinya Allah taala menyehatkan awak ya kan asalnya jakat itu jangannya kada berdoa minta duit 100 juta jakat tidak sakit tiap bulan cuci darah percuma isi duit 100 juta tapi tiap bulan cuci darah kada ada apa-apanya duit 100 juta mun tiap bulan cuci darah. Nah jadi yang kedua yang pertama bisa juga doa itu Allah taala kabulkan langsung. Yang kedua bisa juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan cara menggantikan yang lebih baik lagi.
Hanya jawabin dahulu. Yang ketiga, bisa juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu di akhirat. Ya kah? Bisa juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita kelak di akhirat. Hakon di dunia kan di akhirat kan? Hakon juga di akhirat, ya tah hakon di akhirat. Dunia akhirat misalnya ayo atas rapian hasidah. Ya, jadi intinya nih bulan hari Arafah nih nyatakan membaca qul huwallahu ahad. Orang yang membaca qul huwallahu ahad di hari Arafah sebanyak 1000 kali, maka dia masal. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan apa yang dia pinta. Apa yang pian pinta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi malam-malam yang dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama malam tarawih bertepatan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua malam hari Arafah, insya Allah bertepatan pada malam Kamis. Jadi siang malamnya beribadah, siangnya berpuasa. Kemudian malam yang ketiga malam Idul Adha. Nah, malam Idul Adha itu kita dianjurkan juga untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah. Jangan beratupan. Ini kebanyakan orang bilangnya hari raya Idul Adha beratupan. Padahal hari Idul Adha itu bagus banget untuk ibadah. Ya kah? Bagus banget untuk beribadah. Pian membaca Al-Qur'an kah di malam hari raya itu, membaca Yasin kah ya tadi yang ada misalnya keluarga kuitan misalnya yang meninggal, kirimi. Hendak juga sih dia dapat pahala ibadah malam hari raya. Ya kah? Nah, melangi sudah kada kawa, belum kubur kah? Melangi menziarahi benar ya kah? Mengirimi barang ya. Nah, jadi malam hari Idul Adha kita dianjurkan juga untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya Bang, siang hari raya kan bilangnya malam tarawih kita beribadah, siangnya berpuasaan. Malam hari Arafah beribadah, siangnya berpuasaan. Malam hari raya beribadah, siangnya Bang bakurban. Nah, bakurban makanan, tahu makan. Nah, bakurban kada boleh berpuasa, jangan kan berpuasa hari raya. Ini beelang kan kawan suruh orang kawan banyu, jurang minum jurang kada ulun puasa alimnya pian. Kada boleh berpuasa di hari raya. Ada 3 hari yang kita dilarang berpuasa. Ya kan? Nah, jadi kada seberata ibadah itu baik ya kalau dikiranya seberata ibadah itu baik seberataan. Sekalinya ada juga ibadah yang kada baik. Salah satunya berpuasa di hari raya. Nah, jadi bila hari raya itu kan boleh berpuasa. Hari tasyrik ada boleh berpuasa. Ada 3 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri kada boleh berpuasa. Kemudian hari tasyrik, apabila hari tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah. Kemudian yang ketiga yang kada boleh berpuasa ayyamus syak. Ya kah? Apa ngarannya separuh terakhir bulan Sya'ban atau tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, tanggal 30 bulan Sya'ban itu kada boleh berpuasa tuh pian tuh. Kalau pena berpuasa sunnah sekalinya masuk bulan Ramadan sudah tersalah niat tam. Makanya kada boleh berpuasa di 3 hari ini. Ya kah, puasa sunnah maksudnya ya Allah. Nah. Oh, jadi tadi malam hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah, siangnya kita dianjurkan untuk berkurban. Nah, ada juga sudah menyediakan kurban. Nah, kurban itu pian luar biasa. Hukumnya kurban apa garang jar? Sunnah muakkad. Apa garang arti sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu sunnah yang dikokohkan. Artinya Rasulullah kada pernah meninggalkan. Nah, itu Rasulullah kada pernah meninggalkan berkurban. Itu Rasulullah itu sudah diampuni dosa sidin, sudah dijamin masuk surga. Sidin kada pernah meninggalkan kurban. Mun kita Bang siapa yang menjamin? Nah, mun kada ada yang menjamin ayo berkurban hageuna. Ya kah, hari Jumat nih berkurban. Barangnya apa yang dikorbankan? Berkurban ya kah. Jadi berkurban itu diwajibkan per orang. Bipla? Per orang berkurban itu per orang kada satu keluarga kada. Ini kada ada orang, kada jar kami keluarga kami sudah berkurban jar. Keluarga kami berkurban pian diwajibkan per orang. Diwajibkan, disunahkan per orang. Kada fokus ulun tadi. Jadi kurban itu disunahkan per orang, kada satu keluarga kada. Kalau pang satu keluarga seekung kambing kada. Jadi misalnya satu keluarga itu berapa ekung orangnya? Misalnya Habib berapa Habib?
Bertiga bipelah. Ada Habib, ada Bini Sidin, anak-anak Sidin. Nah, berarti 3 tuh bipe, ikung kambing bipe. Misalnya yang di dalam rumah misalnya ada ba-4 ya kan, ada yang ba-5, berarti 5 ikung kambing. Kada sekeluarga ikung kambing dada. Jadi kurban itu disunahkan per orang. Sekali lagi nah, per orang. Lawan kurban itu kada wajib sekali setahun. Ya kan? Ada sekali setahun aja. Kurban itu disunahkan setiap kali menamu Idul Adha itu disunahkan bakurban. Ini kada kami sudah aja bakurban tahun tadi ya, tahun tadi. Oma pamalarnya. Nah jadi intinya kurban itu disunahkan per orang. Yang kedua kurban itu apa ngarannya disunahkan setiap tahun. Kada sekali seumur hidup tuh kada. Kemudian kurban itu dianjurkan memilih hewan yang paling gonol, yang paling bagus, yang ibarat itu yang paling larang. Mun sapi itu ibaratnya yang paling mungkal. Nah, sapi gini ada mungkal ya Allah. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azimu dhahayakum fa innaha matayakum ala siratikum." Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, genalakan korban kalian. Ibaratnya megahakan korban kalian. Karena apa? Fa innaha matayakum, karena kurban itu, hewan kurban itu karena menjadi tunggangan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, karena sebaratan kita ini melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita pasti akan melewati yang ngarannya jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi lewat tuh pasti Bu. Lewat tuh pasti. Cuma selamat atau kada di jembatan Shiratal Mustaqim itu kada pasti. Dan selamat beratan. Nah, amunnya pian handak, amun handak pangalah kada pamaksaan kada. Amun handak batunggangan ngena, batunggangan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka pian jauh hai perjalanan menyambarang jembatan Shiratal Mustaqim. Ini pian jembatan Shiratal Mustaqim itu suaranya lah jembatan itu bahasa Arabnya sirat ya kalau jembatan Shiratal Mustaqim jar. Jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu pian naiknya tiga tingkatan, ada naik, ada mendatar, ada menurun. Naiknya itu 1000 tahun. Apa ngarannya lurus, mendatarnya itu 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, jadi 3000 tahun. Itu di akhirat. Hari-hari di akhirat lawan hari-hari di dunia itu lain. Sehari berada di akhirat sama dengan 1000 hari berada di dunia. Kali habis 3000 tahun kali 1000 Bapak. Nah, itu pian lawasnya kena menyambarangi jembatan Shiratal Mustaqim. Amun selamat, biar selawas-lawasnya asal selamat aja ya kalau. Pelan-pelan ya asal selamat ya. Mun kawat tuh laju tapi selamat ya kalau. Nah itu yang dicari ya kan. Dasar pangaras aja. Nah intinya mun hendak selamat kena di jembatan Shiratal Mustaqim, hendak batunggangan, nangkai pian juga ya kalau mulai Rawasari bajalan batis kasudi mampir hari panas uyuh kada. Nah uyuh pian gini merasa apalagi ulun kan mulai Rawasari berjalan ke kasudi mampir uyuh kada sing sandalan karena di akhirat kada ada sandal adalah ujar Habib di akhirat kada ada baju sandal. Mulai Rawasari itulah kasudi mampir. Bayangkan aja lo, bayangkan dulu. Kada usah membayangkan akhirat, membayangkan dunia aja dulu. Mulai Rawasari kada bapayungan, bajalan batis, ya kah? Bajalan ke sudi mampir, kada ada sandalan. Hari panas. Kira-kira hakun kada pian. Ya, mengkawat tuh batunggangan pang ya kalau lah, mengkawat tuh mobil kah, kendaraan kah, atau ya kalau ya intinya jangan sampai bajalan lah. Nah, min tujuh pen jembatan Shiratal Mustaqim. Mun hendak ada bajalan kan namanya jembatan Shiratal Mustaqim, bakurban. Ya kah? Bakurban. Kurban tuh apa garang guru aja? Kurban. Nah, ulama menganjurkan kurban yang ngarannya kurban tuh kambing. Ayam bang menawar aja masih karena jegin pin tawaran Allah Ta'ala di akhirat. Jadi kurban tuh kambing saikung ya kah, kambing saikung. Jadi kambing tuh saikung kambing untuk satu orang.
Ya kah? Jadi seekor kambing untuk satu orang. Jangan untuk seekor kambing untuk satu keluarga. Ini seekor kambing satu keluarga berempat seumpamanya. Berlima satu keluarga, kasihan kambingnya yang dibuati. Maja kambing locot kok. Ya kah? Maka pun jembatan Shiratal Mustaqim kisahnya nih kalau yang dijajak mah. Kemudian kada burusuk kambingnya. Yang dijajak nih ya kalau lebih landap daripada lading, lebih halus daripada rambutnya itu yang dijajak. Ya kalau kambing itu ya tadi seikung orang, seikung kambing. Amun hendak banyak yang sakira berramian guru aja. Sampai berramian berbuatnya nih sapi. Nah, jadi seikung sapi itu 7 ikung kau membuati. Seikung onta min 7 ikung cuma talarang panglah onta. Cuma talarang. Ya, pokoknya tadi bak kurban ya kah? Kurbannya apa garang ya? Kurban ini adalah maksud Allah Subhanahu wa taala mencoba ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kan dianjurkan untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Namun Nabi Ibrahim kurbannya pada kegampangan anak. Ya kah? Anak kalau Nabi siapa ngarannya Nabi Ibrahim dah? Siapa? Nabi Ismail. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika Idul Adha Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Ibrahim, sembelih anak ikam. Ngarannya Nabi Ibrahim dipatuh lawan Allah taala. Sidin inggih pun lawan Allah taala, sembelih sidin. Nah, tapi untung digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing. Nah, jadi hakikat kurban ini itu mencoba Allah taala mencoba lawan kita nang kaya apa? Garang ketakwaan kita lawan Allah taala. Hakon kada keluar duit. Banyak aja sesimpanan ratusan juta di ATM. Sikung kambing ada konekar. Nah, jadi berarti itu tuh kadar ketakwaan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban itu sebujurnya ngaran kurban ini kita boleh memberikan seberatan dagingnya. Seberatan daging kurban misalnya Habib kurban kambing sikung kambing wah Habib aku pada makan aku makan hatinya aja sisanya aku sedekahkan di majelis Nur Zahra boys ada kan di Nur Zahra nih yang berkurban nah ada nih mumpung ya kalau ini pembukaan yang siapa anda berkurban boleh jaga lah boleh lah sahibul majelis nah kita bagiakan majelis ya kalau misalnya dibagiakan misalnya jamaah majelis Nur Zahra boleh atau misalnya sikung kambing waku hendak jamaah makan daging kurban ya bagi tiga sembelih kambing bagi tiga sepertiga kasan fakir miskin sepertiga kasan tetangga dan keluarga sepertiga kasan saurang nah jadi bagi tiga dagingnya tadi nah jadi intinya bakurban jadi hari raya Idul Adha siang harinya kita dianjurkan untuk bakurban jadi yang pertama tadi malam yang bagus untuk dihidupkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 malam. Yang pertama malam tarawiyah, yang kedua malam hari Arafah, yang ketiga malam hari Idul Adha, yang keempat yang terakhir malam hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga kita mau menggunakan sisa umur kita yang sangat singkat ini di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, mengabulkan semua hajat kita hajat dunia maupun hajat akhirat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ala hadiniyah wa ala manabi salafus salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبكرامات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.